Pidato akan saya mulai. 3, 2, 1. Sekolah berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah adalah hal yang tidak bisa dilakukan. Sekolah tidak bisa melakukan hukuman kepada siswa yang melakukan perundungan di luar, kecuali siswa tersebut mencemarkan nama baik dengan memakai atribut sekolah. Itu sekolah baru bisa menindak tegas atau menghukum. Namun, jika siswa melakukan perundungan dan tidak memakai atribut sekolah, sehingga tidak ada atribut sekolah yang dipakai ataupun tidak bisa mencemarkan nama baik, itu sekolah tidak bisa melakukan menghukum. Karena sekolah tidak mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur atau menghukum suatu tindak perilaku seseorang, terutama seseorang itu adalah siswanya. Siswa yang melakukan perundungan itu bisa berbagai hal. Perundungan tersebut adalah sebuah bentuk ekspresi dirinya untuk mencari sebuah kesenangan yang salah yang mengakibatkan kerugian oleh orang lain. Banyak hal perundungan di Indonesia ini itu disebabkan oleh sikap orang tuanya yang kurang peduli dalam mengasuh anak. Sekolah yang telah bekerja sama dengan berbagai instansi dan pemerintah pun sudah melakukan usaha untuk memberikan penyuluhan dan arahan, serta sekolah telah membentuk sebuah organisasi ataupun komunitas yang kecil terdiri dari mahasiswa atau siswanya ini yang diberi nama, jika di Surabaya dikenal dengan konselor sebaya, ataupun di luar Surabaya pun mempunyai hal yang semacam itu. Terbukti dengan adanya konselor sebaya sedikit membantu sekolah untuk memahami siswa yang merundung itu mengapa alasannya. Dan dengan hal tersebut, dengan adanya konselor sebaya, siswa yang mengalami perundungan dapat dukungan secara moral. Dan sekolah juga mengetahui hal yang dilakukan di luar sekolah. Namun, sekolah tetap tidak bisa melakukan hukuman atau tidak bisa menghukum siswanya yang melakukan perundungan di luar sekolah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Namun, sekolah dapat menjadi mediator untuk segala pihak untuk mencari solusi hal tersebut dan bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti pihak berwajib ataupun lembaga sosial yang berkaitan terhadap anak. Dan benar, pihak yang berwajib harus lebih tegas dan lebih melakukan hal preventif terhadap perundungan siswa atau perundungan remaja. Namun, hal preventif atau tindak tegas tersebut tidaklah berupa hukuman yang sangat berat. Hukuman yang sangat berat hanya akan mengakibatkan sebuah rasa dendam yang bertubi-tubi ataupun yang berkelanjutan. Jika rasa dendam itu semakin menumpuk, akan membuat seorang siswanya itu akan melakukan perundungan yang lebih dan akan bisa merugikan banyak orang dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak ingin terjadi. Siswa yang melakukan perundungan tersebut harus diketahui latar belakang keluarganya itu bagaimana. Alasan dia melakukan perundungan itu bagaimana. Alasannya dia melakukan terhadap siswa yang lain itu, kenapa dia harus melakukan terhadap siswa yang lain itu. Kita harus mencari hal-hal tersebut sehingga kita dapat solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik oleh pihak yang berwajib maupun pihak sekolah dan lembaga sosial yang menanganinya, dan khususnya orang tua yang harus mengetahui lebih dalam terhadap anaknya. Dan pada akhirnya sekolah pun tidak perlu menindak secara sepihak atau menindak secara berlebihan ataupun menindak
atau menghukum siswanya yang melakukan perundungan lebih. Dan anak yang melakukan perundungan ini harus didampingi, harus dinasehati, harus dilakukan pendekatan-pendekatan yang lebih masif agar hal yang dia lakukan ketika dahulu tidak terulangi lagi di masa depannya. Jadi tidak hanya anak yang dirundung saja yang diberikan pendekatan, namun anak yang melakukan perundungan juga perlu dinasihati atau didampingi seperti itu. Sekian statement saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.